Jadi kami panitia bersama Imlek ini diawali pada saat reformasi. Kami waktu reformasi, kami merasa bersyukur sebagai salah satu suku Tionghoa yang ada di Indonesia ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama karena keberadaan kami sudah sepenuhnya sebagai warga negara Indonesia, bahkan ditunjang dengan undang-undang kewarganegaraan itu. Kami merasa bahwa budaya Tionghoa ini adalah sebuah budaya yang salah satu budaya yang cukup indah. Kami ingin melestarikan, terutama dengan dilestarikan di Indonesia tentunya akan terjadi akulturasi budaya yang mana akan memperkaya budaya Nusantara. Dari situlah kami mengajak beberapa institusi waktu itu, ada sekolah, ada organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi Tionghoa bersama-sama membuat acara Imlek, di mana waktu itu masih Pak Jokowi, kami diizinkan melakukan perayaan Cap Gomeh itu di Balai Kota. Ini yang sangat buat kami membanggakan dan menjadi sebuah pelestarian budaya yang bisa berkelanjutan. Kalau ditarik mundur pada zaman Pak Mantoro tadi bilang setelah reformasi, iya. Sebelum reformasi biasanya perayaannya seperti apa? Ya, jadi boleh dibilang kami ini kan korban diskriminasi yang luar biasa, bahkan korban politik kalau saya boleh bilang. Jadi waktu zaman Orde Baru Pak Harto, itu semua budaya Imlek, bahkan nama kami, nama Tionghoa pun diharuskan ganti nama. Padahal saya merasa sebagai seorang Tionghoa Indonesia yang 100% harus berkontribusi nyata untuk Indonesia dan 100% menjadi Indonesia, itu apa artinya nama? Sebetulnya yang penting kontribusi kita. Kita melihat beberapa Tionghoa, bahkan sejarah berdirinya bangsa ini ada Bapak Yap Chuan Bing yang kita abadikan di nama jalan waktu Pak Jokowi dan Pak Rudi juga. Itu merupakan salah satu yang ikut menandatangani BPUPKI, Badan Persiapan Urusan Kemerdekaan Indonesia, di mana berbagai suku bangsa ikut mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan ikut menandatangani. Itu adalah orang putra daerah Solo, orang Selompretan yang ikut di dalam tim BPUPKI. Makanya kami abadikan jadi nama jalan yang salah satu nama jalan yang ada di Solo, yaitu Jalan Jagalan, sekarang menjadi Jalan Dr. Andes Yap Chuan Bing. Tentunya kita melihat bahwa mulai Gus Dur waktu reformasi betul-betul banyak perubahan, diskriminatif bangsa ini banyak yang dihapuskan. Ini tentunya seorang yang betul-betul negarawan, seorang presiden yang waktu itu membawa banyak perubahan di Indonesia. Dan tentunya perubahan ini sangat positif, membawa kita tidak tercerai-berai, tidak terjadi konflik, tidak merasa salah satu lebih hebat, tapi semua punya kelebihan dan kekurangan yang ada, dan saling mendukung untuk Indonesia. Jadi kami terus terang bersyukur, mudah-mudahan ke depan para elit politik, semua yang punya kewenangan di negara ini semakin tahu dan semakin ikut menjaga bagaimana kebinekaan yang ada di Indonesia ini. Kami ingin membranding Kota Solo menjadi kota wisata, salah satu kota wisata Imlek di Indonesia. Kemudian kedua yang sangat terpenting adalah bagaimana kita menjaga, menumbuh kembangkan kebinekaan di Indonesia, khususnya di Kota Solo yang dulu dianggap sumbu pendek, barometer politik. Ini kan sangat tidak nyaman kita sebagai wong Solo. Makanya kami terus berusaha untuk menumbuh kembangkan kebinekaan ini agar ke depan Solo semakin toleransi, semakin aman, nyaman, bahkan kita sudah masuk 10 besar kota yang paling banyak disinggahi, yang termasuk nyaman disinggahi. Lah ini tentunya kita jaga bersama. Saya selalu sampaikan kita sebagai wong Solo harus berkontribusi nyata untuk Solo sekecil apapun agar kita bangga sebagai wong Solo. NKRI ini kan diperjuangkan, tidak hanya hadiah, diperjuangkan dengan darah dan nyawa oleh eyang-eyang pejuang dan founding father kita lah. Kita tugasnya adalah generasi penerus bangsa, terutama anak-anak muda ke depan ini, bagaimana menjaga kebinekaan NKRI ini. Yang terakhir, multiple efek dari Imlek ini, kita memberi kesempatan UMKM, PKL untuk bisa mendapatkan kesempatan pada bulan-bulan Imlek ini. Bahkan kalau bisa Mas Wali maupun Pak Wawali selalu menyampaikan bahwa acara itu tidak hanya Imlek, bahwa mereka selalu mengusahakan semua event masuk ke Solo agar Solo ke depan semakin luar biasa. Jadi kami terus terang merasa bersyukur, apalagi kalau kita melihat situasi Imlek ini sudah menjadi milik
Wong Solo dan sekitarnya, bukan hanya milik teman Tionghoa aja. Imlek itu kan juga berhubungan dengan sesuatu yang mungkin sakral juga buat masyarakat Tionghoa. Tapi kadang orang kan nggak tahu apa sih yang nggak boleh dilakukan. Ya, jadi sebetulnya ada dua hal. Imlek ini di satu sisi adalah budaya, di China sana adalah pergantian tahun dari musim dingin menjadi musim semi. Sehingga mereka saatnya mulai bekerja kembali, merayakan tahun baru seperti di negara lain yang tahun barunya ikut tahun baru Masehi, ikut tahun baru Muharram, ikut tahun baru yang lain karena perhitungannya bisa dengan matahari dan bulan setiap tahunnya. Jadi sebetulnya satu sisi ini adalah budaya. Tapi di agama Konghucu, saudara kita yang beragama Konghucu, tanggal 1 Imlek itu termasuk hari raya mereka. Jadi kita harus memisahkan, bagi umat Konghucu ini adalah hari raya religi. Tapi bagi kami teman-teman Tionghoa yang tidak beragama Konghucu, itu ini adalah budaya. Dan kami budaya ini seperti kalau orang Jawa, Idul Fitri adalah hampir sama. Saat Idul Fitri, saat Imlek itu adalah saat di mana yang muda bersilaturahmi kepada yang tua agar benang merah dan kekeluargaan ini tidak terputus. Kemudian kita makan bersama pada malam tahun baru, kita ngobrol bersama, bersilaturahmi, kemudian yang tua memberikan amplop merah yang isinya fitrah lah, kalau orang muslim bilang itu fitrah. Nah, inilah yang tentunya budaya-budaya ini saya melihat sebetulnya di semua negara itu hampir sama. Misalnya salah satu jenang, kalau di Indonesia atau di Jawa ini jenang kan ada berbagai macam jenang dengan segala artinya dan bahannya. Di negara manapun juga ada bubur atau jenang, itu semuanya juga ada macam-macam, tergantung di situ adanya benihnya, biji-bijiannya apa, dan maksudnya ya semuanya hampir mirip. Ada manfaatnya seperti apa begitu. Jadi menurut saya semua bangsa ini hampir semua punya hal yang mirip, cuman karena bedanya negara, bedanya benua, bedanya iklim, itu mereka akan melakukannya dengan cara yang berbeda. Terakhir Pak, harapan untuk Imlek ke depan. Ya, tentunya tadi karena kita sudah punya misi yang terus kita pegang teguh, 3 misi tadi. Satu, kebinekaan, kedua, bagaimana menjadi destinasi wisata Imlek salah satunya di Indonesia, ketiga ya bagaimana mengangkat memberikan kesempatan para UMKM mereka untuk mendapatkan banyak tambahan pada saat-saat Imlek dan pada acara yang lain. Jadi kami hanya kepingin acara Imlek ini kita terus tentunya terus kita evaluasi apa yang lebih baik, apa yang merugikan, atau apa yang tidak pas, itu kita rubah. Dan kita berharap tidak hanya acara Imlek, acara-acara yang lain kemudian ikut meramaikan kota Solo, otomatis masyarakat Solo atau kita sebagai Wong Solo semuanya ikut menikmati.